Ada makom yang mesti dilewati seorang hamba sebelum dia sampai ke usul. Dan ini kemudian makomnya dibagi-bagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, disebutkan 7, tapi dikatakan wa asbaha dzalik, masih banyak lagi. Yang pertama, az-zillah. Zillah itu kehinaan. Orang yang hina itu, yang di makom zillah, penciriannya satu, an-nadam, dia menyesali dosa-dosanya. Alhamdulillahilladzi ja'ala iddat at-turuq ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa warasatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi wa min al-hijabi ila al-mukashafati wal musyahadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwah fillah, kita bertemu kembali yang insya Allah Allah berkahi siapapun yang ngajar, apalagi yang belajar ya. Ini request dari Buya Zul Asfi Hasan Hamidi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari An-Naqsyabandi. Lengkap ya. Beratnya tuh Bu ya. Request supaya ngaji kitab Al-Inbah, karena bulan ini kita mungkin agak kurang ke tepat ya. Jadi kita ganti waktunya. Ada yang bertanya kepada saya, kok antum nisbat ke Syazili? Kapan ngambil Syazilinya? Pertama saya jawab bahwa nama Syazili di belakang saya itu nama hadiah dari guru saya. Ya. Jadi itu bukan gelar kemursidan, bukan gelar nisbat thariqat, bukan gelar mazhab, tapi itu nama pemberian guru saya. Ya. Jadi disebut Ar-Razi Hashim Syazili. Saya nggak tahu dari mana beliau ngasih nama Syazili. Saya kasih tahu beliau, kan dari dulu saya Naqsyabandi sama Samaniyah. Nggak, ente Syazili. Saya kasih nama Syazili. Jadi jangan salah paham. Dan alhamdulillah untuk Syaziliyah pun kita terhubung dari beberapa jalur masyayikh ya, yang masih hidup. Saya belajar tentang Nur Muhammad dari beliau, Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Dulu saya tutup kajian Nur Muhammad setelah bertemu dengan beliau. Waktu itu ada Sidi Musa menemani. Apa yang dulu kita kaji semasa masih remaja itu, bahkan dari saya sebelum remaja, itu ada semua dalilnya oleh beliau dan ada semua rasionalisasinya. Jadi kenapa begini, kenapa begitu? Oh, ini bukan buatan guru-guru kampung ya. Jadi bahasannya sama. Kajian tentang Nur Nabi Muhammad SAW. Di situ mulailah saya membuka kajian Nur Muhammad sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Beliau ini kemudian cabang thariqahnya ini masih Darqawi. Jadi Syaziliyah itu seperti Naqsyabandi ada Khalidi. Ini ada Syaziliyah Darqawiyah. Itu masyhur ya. Masyhur sekali di fil alam islami, di dunia Islam. Sedangkan beliau ini tadinya Darqawi, kemudian ditajdid oleh Syekh Ahmad Al-Alawi ini. Maka bernamalah Syaziliyah Al-Alawiyah. Dan saya lihat di sanad Syekh Yasin Al-Fadani, beliau pernah dapat terhubung kepada Mujaddid Thariqah Alawiyah Syaziliyah. Wiridnya sama, makanya
semenjak saat itu kita diribat, walaupun sebelum beliau saya sudah mengamalkan Hizb Bahar, sudah dapat aurat Syaziliyah dari beberapa masyayikh, namun resmi dapat aurat khasnya dari beliau, ya. Dan beliau mengijazahkan semua jalur thariqahnya dan wabil khusus thariqah Syaziliyah. Maka secara amalan aurat saya banyak cenderung kepada Syazili dan Alawi tentu, dan zikir khafinya lebih cenderung kepada Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Beberapa kali kita ngamalkan Samaniyah, Qadiriyah, juga Al-Aidrusiyah, ya. Dan juga beberapa thariqah lain, seperti untuk sholawat saya suka Jazuliyah dan Idrisiyah, ya, Jazuliyah dan Idrisiyah untuk sanadnya kita ngambil dari beberapa masyayikh, bahkan saya tajdid juga dari beberapa masyayikh. Kita ketemu ada Habib Muhsin Al-Kaf misalnya di Brunei, itu beliau ketemu dengan Sayyid Saleh Al-Ja'fari yang bersambung nanti kepada Muhammad Ali As-Sanusi yang merupakan murid daripada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi inilah yang sering mendapatkan sholawat ruhiyah. Sholawat ruhiyah. Jadi sholawat itu nggak boleh dibuat-buat juga. Jadi bid'ah dalam usul fikih ma la yadullu alaihi dalilun syar'i, sesuatu yang tidak ada dalil syar'inya. Kalau bagi ahli ilham, suatu gubahan sholawat yang tidak ada ilhamnya, isyaratnya, itu dianggap bid'ah secara batin. Itu sebabnya nggak ada mursyid buat wirid baru kecuali dapat isyarat ruhani. Dan isyaratnya harus melalui al-bab al-Muhammadi, dari pintu Sayyidina Nabi SAW. Banyak orang nanya, Nabi Muhammad kan udah mati? Lah, ente kurang ajar Nabi Muhammad mati. Ya, yang boleh ngomong Nabi Muhammad mati itu cuma Allah. Afa immata, itu pengandaian. Jika dia mati. Nabi sebelum wafat ngomongnya apa? Rafiqul a'la, Rafiqul a'la. Maka kita semenjak saat itu afdal an-naqul mengatakan intaqala ila Rafiqil a'la. Berpindah kepada Rafiqil a'la. Gitu. Nanti apa maknanya tanya ke Buya Zul Asfi. Apa makna Rafiqul a'la itu, ya? Jadi ada orang yang salah-salah adabnya. Termasuk dulu ada seseorang yang datang ke sini, terus dia tidak percaya ketemu Nabi secara rohani. Oh, berarti Nabi keluar dong dari kuburannya. Padahal ngaku aswaja loh. Ngaku aswaja, tapi nggak percaya bisa ketemu Nabi SAW. Batal nggak aswajanya itu? Menurut saya batal aswajanya. Ya, ngaku aja pakai baju aswaja. Sampai ada kawan kita satu yang kemudian marah kan waktu itu. Tapi kita sudah biarin. Gak percaya dia. Karena ngakunya aswaja, ngakunya bisa membentengi akidah. Ya salam ya. Gak usah jadi penitia kebenaran lah. Kita ini sama-sama pencari kebenaran. Tidak ada orang yang berhak mengatakan dia lebih benar dari orang lain. Cukup mengatakan, insya Allah mujahadah saya begini dan saya yakin ini benar. Tapi itu bukan pasti kebenaran, karena keyakinan masing-masing orang lain. Kebenaran itu satu milik Allah, tapi kebenaran makhluk tidak pasti. Maka kita ini cuma menyebut wallahu a'lam bishawab, lebih dekat kepada kebenaran, bukan merasa paling benar. Ya. Itu juga kita nggak pernah mengatakan thariqat kita paling keren, nggak. Siapa tahu di luar sana ada mursyid yang meramu thariqahnya luar biasa. Kita juga nggak pernah mengatakan mazhab kita paling oke, enggak, manhaj kita paling hak, nggak pernah. Ya. Kita sedang berusaha mencari kebenaran dan mendekat kepada Allah yang maha benar. Oh, berarti kamu penganut ini dong, sufastaiyah, kebenaran relatif. Oh, enggak. Kita mengatakan ada kebenaran mutlak milik Allah. Kita sedang mengarah ke sana. Bukan kita klaim, wah kebenaran bisa siapa saja, kamu benar, bukan begitu. Itu namanya relativism. Ya. Nanti kita di bab falsafah kita bicara itu. Musuhnya Aristo sampai Imam Ghazali. Jadi filsafat Yunani kuno, bukan Barat ya.
Jadi banyak orang salah menyebut Aristoteles itu filosof barat, keliru. Disebutnya ancient Greek, ya. Al-Yunani atau Al-Ighriq Al-Qadim, Yunani kuno. Nah, karena Yunani itu dulu cakupannya luas. Ada Yunani yang asal, ada yang pengaruh Yunani. Pengaruhnya itu Turki, Yordan, sampai ke Alexandria. Ya, peradabannya hampir sama. Bahkan kemudian terjadi yang disebut Hellenism, yang nama putri saya yang ketiga diambil oleh istri saya dari situ, sampai diprotes oleh beberapa akhwat ya. Kok namanya nama gereja? Saya rasa nama itu netral ya. Ya, gereja tidak pernah mengatakan itu hak cipta mereka juga ya kan. Dan itu terjadi di kalangan orang-orang pemikiran yang dulu dimusuhi gereja, tapi kemudian beberapa gereja sejak Thomas Aquina menerima, Tuhan tuh bingung lagi nyebut nama itu, dia kemudian menerima falsafah, lalu mencoba merasionalkan ajaran-ajaran ketuhanan Allah dia melalui jalur falsafah. Ya, coba saya ganti. Baru kemudian kita dengar orang Barat yang dulu sekolahnya di gereja akrab dengan filsafat. Ya, nah, itulah Hellenism. Helen itu bacanya bukan Helen, Ellen. El itu bisa Tuhan, bisa cahaya, nur. Jadi tanwiriyah, pencahayaan, penerangan. Jadi Hellenism itu artinya pertukaran budaya positif melalui keilmuan dan peradaban. Maka sampai ke negeri kita. Jadi dulu sampai kemana-mana itu. Itulah inspirasi nama Helena. Ya. Ya. Saya manggilnya Ellen karena sesuai dengan lahjahnya. Ellen Nur. Ya dia juga kan. Ellen Nur, tanwir, Nur juga. Jadi jangan dikira saya yang narsis ngasih nama anak Hisham, Hushaim itu yang narsis ibunya itu, yang uminya itu. Baik teman-teman semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah menjadi pembelajar. Maka disebut di dalam riwayat Darimi, al-alim dan muta'alim itu syarikani fil ajr. Orang yang alim mengajarkan ilmunya dan yang belajar itu kemuliaan yang Allah berikan kepadanya hampir setara. Syarikani. Syarik itu bersekutu bersama. Tapi jangan gair dulu, guru itu tetap satu derajat daripada antum. Ya, tetap satu derajat. Mau gimana kita, tetap dia satu derajat. Walaupun ilmu kita lebih tinggi dari dia. Karena kita bisa seperti itu karena dia. Jadi kayak MLM, semakin banyak orang dapat ini, walaupun kita merasa diri kita lebih kaya, ya dia tetap dapat poinnya. Gitu ya. Nah ini harus diterapkan dalam adab kita keseharian, menghormati guru, walaupun antum sudah sekolah tinggi. Ya. Nah, ini yang saya suka ngelihat Dr. Aldomi dan Buya Asfi, itu ketemu kiai-kiai atau ustaz-ustaz di kampung yang nggak kuliah, mohon maaf, itu beliau masih cium tangan. Santri sana aja nggak cium tangan, cium tangan. Musyrik gitu ya. Itu yang saya suka dari beliau-beliau itu ya. Alhamdulillah sudah bisa mengelola egonya. Itu nggak mudah loh. Apalagi ini kan orang Sumatera, orang Padang kan. Tanya sama Datuk Dodo ini, kapan orang Padang mulai cium tangan guru? Baru belakangan kan? Semenjak antum ketemu Syekh Hisham kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadinal mutassil al-Imam Ibn Arabi. Ya, ini unik. Sanad kepada Ibnu Arabi itu melalui Syekh Ihsan Jampes Kediri. Jadi Maulana Sayyid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Qaddasallahu sirrahu, beliau ketika menyebutkan sanad Al-Futuhat Al-Makkiyah,
dan sanad Sunan Tirmizi, sanad Futuhat Makkiyah, begitu juga Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin lebih tepatnya Syekh Yasin. Syekh Yasin Al-Fadani ketika menyebutkan sanad Al-Futuhat Al-Makkiyah itu melalui gurunya Syekh Ihsan Al-Qadiri. Yang waktu itu sempat kok sedikit agak hot masalah nisbat kitab Sirajut Talibin, masih ingat ya? Itu kan orang di cetakan Timur Tengah ditulisnya Ihsan Al-Qadiri. Ya, padahal maksudnya Kediri. Ihsan Jantes. Ya. Syekh Ihsan ini ternyata ini semasa dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari qaddasallahu sirrahu. Beliau ini mutakhasis dalam ilmu ma'rifatullah. Saya ketika datang ke Gus Ali yang zuriat Mbah Yai Ahmad Dalhar yang semasa dengan Hadratus Syekh juga mengisahkan tentang beliau. Syekh Ihsan, saya ingat saya. Nah, Syekh Yasin ketemu mereka. Dan kita beruntung berkat athar Syekh Yasin. Antum gak usah khawatir, walaupun ada seorang guru saya mengatakan memutus jalur saya lewat dia, nggak apa-apa. Dia tetap guru saya. Sekali jadi guruku, sampai mati tetap saya anggap sebagai guru saya. Ya. Mau dia menghujat saya, ya nggak apa-apa lah. Mungkin ya sifat insaniyah lah, manusiawi. Mafi muskilah. Ya. Kita la nadha' fi qulubina ghillah, ya. Kita doa kita kan begitu, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau tertaruh di kalbu kami ya Allah ghil. Ghil itu bisa hasad, iri, dengki, marah, ya. Maka saya katakan khalas. Kita akan ngambil mauqif Imam Ghazali yang tidak pernah membicarakan gurunya Imam Zuhli. Nggak pernah, nggak ada satupun jarah. Ya, tapi ya kalau kita awal-awal terpancing dikit nggak apa-apa ya. Manusiawi itu, kecuali aneh malaikat. Ya, baik. Toh, alhamdulillah saya dapat ijazah dari murid-murid Syekh Yasin itu sudah lama sebelum beliau dan setelah beliau pun masih banyak. Ya, kalau kita kumpulkan adalah puluhan. Cuma saya nggak usah sebutkan satu-satu. Karena Imam Suyuti itu nyindir orang yang suka sering-sering nyebut sanadnya. Takutnya ada iftikhar di situ, sombong ya. Jadi nggak ada masalah ya. Yang paling unik itu Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan semenjak hari ini aku akan buang riwayat siapa? Az-Zuhli. Seperti aku melempar jubahku. Ya, mirip-mirip juga seperti Imam Asy'ari itu ya. Mirip juga. Nah, saya nggak akan melakukan itu ya. ما في مشكلة ما يعني نحن لا نخاصم أحدا وإن خاصمنا ya kita nggak memusuhi orang walaupun dia memusuhi kita ya. Dan jalur Syekh Yasin itu beliau menyebutkan sanad Futuhat Makkiyah dan semua kitab Imam Ibn Arabi melalui Syekh Ihsan Qadiri. Nah, ini perlu jadi tanda syukur juga bagi kita bahwa sanadnya orang-orang dari tanah Jawi ini Nusantara semua, itu juga mu'tamad, ya. Bisa dijadikan sebagai pegangan dan sandaran. Ya. Qala Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu wa rawahallahu ruhahu at-tariqu ilallahi tariqani. Jalan menuju Allah itu ada dua. Yang pertama, tariqun qabla al-wusul. Jadi beliau nggak bagi jalan, kan jalan itu banyak kepada Allah. Bahkan Imam Abu Yazid mengatakan jalan kepada Allah itu sebanyak nafas makhluk. Ada juga yang mengartikan bukan anfas, tapi anfus. Sebanyak jiwa, sebanyak makhluk itu, sebanyak itulah jalan menuju Allah. Tapi dari semua jalan makhluk itu kepada Allah, beliau kemudian simpulkan bahwa jalan mendekatkan diri kepada Allah dua aja. Satu, jalan sebelum wusul, sebelum ada kesadaran bertuhan. Wusul itu terjemahannya kesadaran bertuhan. Ya. Secara harfiah wusul berarti apa? Sampai. Nanti orang bayangin sampai itu pindah-pindah, kayak kita sampai di suatu kota, salah paham lagi seperti kita menjelaskan mengenai bab menghembuskan. Allah menghembuskan ruh.
Yang kebayang sama orang jahil itu seperti puntung rokok dibagi dua. Mana ada begitu ya? Nggak ada begitu. Nafakha itu lafaz Qur'ani. Mengingkarinya kufur. Mengingkari lafaz Qur'ani kufur. Bahkan asyaddu kufran lah. Menambah-nambahinya bisa jadi bid'ah. Kalau bid'ahnya baik, hasanah. Kalau tidak, ya sayyi'ah. Maka kita nggak akan menambah-nambahkan lafaz nafkhu. Jadi bagi kita, ar-ruh nafkhullah, titik. Ar-ruh amrullah, titik. Udah dua aja istilahnya di Quran. Kecuali ada istilah lain di Quran. Ya. Nah, sama dengan masalah ini. Ya, sama dengan masalah ini. Allah itu bukan benda, tidak bertempat, tidak memerlukan tempat, maka jika disebut sampai kepada Allah bukan berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi saya menerjemahkan wusul itu lebih kepada kesadaran ruhani bertuhan. Jalan kepada Allah itu ada jalan sebelum kesadaran itu muncul. Yang kedua, jalan ba'dal wusul, setelah kesadaran itu muncul. Artinya apa? Orang yang sudah ada kesadaran bertuhannya nggak boleh berhenti. Dia harus terus berjalan. Nggak boleh berhenti di satu tahapan. Makanya Sidi Ahmad As-Sirhindi, mujaddid dalam Thariqah Naqsyabandiyah, ketika mengomentari masalah Ibn Arabi, beliau mengatakan, jika Ibn Arabi meyakini wahdatul wujud puncak tertinggi, sebenarnya di atas itu ada lagi. Tapi sepengetahuan saya, Ibn Arabi juga nggak ngomong begitu. Itu cuma hasil diskusi orang yang kemudian diluruskan oleh Syekh Ahmad Sirhindi. Ya. Masa Ibn Arabi nggak ngerti masalah ini? Nggak mungkin. Dia sangat faham. Maka dia tutup kajian dia ketika di Futuhat bahwa makom kepada Allah itu ribuan, yang sempat dia tulis 500-an. Dan setahu saya membaca buku kitab-kitab tasawuf, yang paling banyak menyebutkan makom baru Ibn Arabi. Berapa tadi? Ya, 500-an. Manazil Sairin Al-Harawi cuma berapa itu ya? 100 ya. Al-Harawi 100, ingat saya. Al-Hariri sekitar itulah. Ya, Surawardi lebih sedikit lagi. Udah diringkas lagi. Ghazali lebih sedikit lagi. Ya. Wattariqun ba'dal wusul. Jadi ada jalan setelah mencapai kesadaran. Ini yang gampang dulu. Jadi dokter akhir dari perjalanan intelektual nggak, Buya? Jadi dokter. Justru awal. Diangkat jadi mursyid, udah beres belum thariqnya? Belum. Dapat ijazah kertas, secari kertas, aku ijazahkan engkau menjadi mursyid. Beres. Enggak. Ya. Makomat nggak ada urusannya sama ijazah. Ya, ijazah itu cuma hak otoritas mengajar. Makomat itu urusan kita sama Allah. Urusan kita sama Allah. Jadi jangan kemudian jadi pemburu ijazah. Kalau hak antum pasti dikasih. Ya. Bahkan ada orang yang sudah sampai di makom itu nggak dikasih, karena nggak manfaat. Manfaat itu ketika dia bisa berbagi dengan cara yang baik. Ada orang berbagi tapi norak. Ada yang berbagi tapi ember. Berbagi tapi nggak pada saat dan tempatnya. Itu nggak akan dikasih. Walaupun makomnya tinggi. Ya, karena rahasia itu hanya diberi kepada orang yang mampu jaga rahasia. Amanah hanya diberikan kepada orang yang mampu menjaga dan menunaikannya tepat waktu. Mungkin tidak selalu benar. Tapi minimal dia berusaha mencapai kebenaran itu. Ya. Jadi misalnya kalau sudah suluk 10 kali terus sudah jadi mursyid, selesai? Enggak. Di sinilah kebanyakan halal ya. Zallahnya orang-orang yang dapat ijazah sudah enggak menjaga wirid lagi setelah dia dapat ijazah. Antum sholat sama aneh masih baca hizib enggak? Masih baca hizib, masih baca dalail, masih kan? Masih baca rotib kita.
Ya, karena nafsiyah kita butuh dinetralkan dengan ratib dan wirid, tahlil khataman. Itu sebabnya saya menyarankan tiap Jumat siapapun yang mimpin zikir di sini tolong datang. Nanti antum diuji datangnya karena sosok fulan atau karena Allah. Kan Nabi ngomongnya apa? Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka mampirlah. Dan farta'u, farta'u itu bahasa Arabnya petiklah. Jangan hanya lihat-lihat jadi juri, petik, ikut menikmati. Amati sebentar, cicipi. Gitu. Kalau kebun surga sudah ada di dunia, berarti padang pasirnya neraka sudah ada di dunia. Ya, hawa neraka sudah ada di sini. Surga itu nikmat, enak, nyaman. Maka kebun surga itu penandanya satu, as-sakinah. Ada kedamaian di dalam kalbu. Nah, itu yang dirasakan sama orang yang wirid. Jadi kalau antum cuma ngaji hari Selasa, pinter sih otaknya, tapi nafsiyahnya nggak keurus, gelisah. Sama yang belajar koneksi rohani, tapi nggak punya aurat zikir, akan mengalami. Dia mungkin bisa koneksi rohani, tapi gelisah, jiwanya nggak bisa hilang. Cobain aja, makanya seorang yang melakukan latihan-latihan koneksi rohani, itu wajib, bukan lagi sunnah, wajib melakukan latihan-latihan wirid-wirid, riyadhah, mujahadah, sehingga ruhnya balance dengan nafsu. Kalau nggak, ruh kita pergi, itu yang disebut mati kalbunya. Kalau ruhnya udah pergi, mati kan. Jadi orang mati sebelum mati itu dua. Ada yang mati sebelum mati itu wusul kepada Allah, kesadaran kepada Allah yang muncul. Ada yang mati sebelum mati, mati kalbunya. Nah, ini yang menakutkan, ya. Nauzubillah min dzalik. Anggaplah kita yang pertama. Antum jangan ambil yang kedua, ya. Anggap kita semua yang pertama. Jalan kepada Allah sebelum ada kesadaran bertuhan. Oke, kita ambil itu. Sudah. Ya, nomor 2 ini itu thariqatnya ruhiyah. Ruh. Sifatnya ruh. Kajiannya ma'rifat. Tapi memang harus beres dulu yang pertama. Fattariqul ladzi ilaihi qabla al-wusul. Jalan sebelum wusul, thariqah sebelum wusul, yadkhuluhu as-salik bi awsafil ubudiyah. Hanya dimasuki murid dengan sesuatu yang bersifat penghambaan atau ubudiyah. Nah, apa saja wirid yang wirid itu membuat si murid menjadi hamba. Wirid ini disebut dengan at-tariq qabla usul, jalan sebelum usul, ya. Dan ini kemudian makomnya dibagi-bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disebutkan 7, tapi dikatakan wa asbah dzalik, masih banyak lagi. Yang pertama adzillah. Ada makom yang mesti dilewati seorang hamba sebelum dia sampai ke usul. Az-zillah. Zillah itu kehinaan. Orang yang hina itu, yang di makom zillah, penciriannya satu, an-nadam. Dia menyesali dosa-dosanya. Dan kita sudah jelaskan berkali-kali, dosa itu tidak hanya dosa zahir, ada dosa batin. Ada dosa dari merasa tidak berdosa. Nah, ini yang berbahaya. Dosa dari merasa tidak berdosa. Maka saya minta ampun kepada Allah jika ada orang tersinggung dengan saya, tapi saya nggak masalah tersinggung. Antum tersinggung nggak nih ngomong? Betul. Serius ya? Kalau tersinggung berarti antum cari guru yang lain. Ya. Kalau murid tersinggung sama guru, berarti bukan kenapa-napa, antum nggak cocok aja udah cari guru yang lain. Nanti kalau sudah hilang sifat, boleh ngaji lagi. Kenapa? Karena kita berguru itu emang untuk disayat-sayat kalbunya, dibersihin. Orang kalau ada tumor dibuang kan tumornya,
dan buang tumor itu menyakitkan. Baik, izillah. Maka zillah ini thariqahnya. Nah, dalam setiap makom itu ada thariqah. Apa thariqah zillah itu? Yaitu atau al-istighfar wa taubah. Yaitu istighfar dan taubat. Nah, kita biasanya kalau sebelum zikir, setelah syahadat, mulainya dengan istighfar. Digabung. Wal faqr. Yang kedua, apa arti al-faqr? Menerbitkan rasa membutuhkan, memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-faqr. Gimana? Bukan memerlukan guru. Kita memerlukan guru itu karena guru itu menghantarkan kepada Allah, sederhana aja. Kalau nggak perlu guru itu. Tapi karena pintu menuju Allah hanyalah guru, guru itu bersambung kepada penghulunya para guru, itu baginda Nabi Muhammad SAW, maka wajib mengalami guru. Jangan ketipu dengan kata-kata orang yang mengatakan, nggak usah ikut guru, langsung ke Quran Sunnah. Lah yang ngajarin Quran dan Sunnah itu siapa? Guru. Dan orang yang ngomong ini, dia sedang menjadi guru. Kan sama kayak ngomong, jangan ikut aneh, langsung Quran aja. Itu namanya GOBL. Itulah orang yang jahilun la yadri annahu jahilun. Dia nggak ngerti. Dan parahnya nggak ngerti kalau dia tuh nggak ngerti gitu. Dia jahil yang tidak sadar dirinya jahil. Murakab. Sampai-sampai ada yang ngomong, gak usah ikut Syafi'i, ya akhi. Hatta gak usah ikut sahabat Nabi, langsung ke Rasulullah. Pas kita tanya, ternyata maksudnya ikut Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalau baca Sahih Bukhari, berarti langsung ke Rasulullah. Berarti dia nggak ngerti siapa Imam Bukhari, nggak ngerti siapa Imam Muslim. Imam Bukhari ke Nabi langsung nggak? Imam Bukhari ke Nabi paling dekat 3 orang. Jadi dia masih ngambil guru, dan gurunya hampir 2000. Jadi Imam Bukhari supaya wusul kepada Rasulullah, beliau punya guru berapa? Hampir 2000, 1700-an kata sebagian masyayikh. Itu biar beliau terhubung. Lah sekarang orang mengatakan langsung saja kepada Sahih Bukhari. Dia nggak mikir sebelum abad ini, bahkan mungkin 50 tahun lalu, sedikit orang yang punya kitab Sahih Bukhari. Gimana cara kembali ke Sahih Bukhari? Sekarang mau buka Google beres. Ya, buka aplikasi Sahih Bukhari beres, gitu ya. Sekarapmu ya. Beragama kok begitu. Yang mengatakan langsung kepada Allah, dia sudah berbohong atas nama Allah dan Rasul. Kenapa? Yang boleh langsung ke Allah itu cuma Rasul. Itu namanya wahyu. Jadi yang langsung dapat kepada Allah itu dia dapat wahyu. Ternyata maksud dia kepada Allah itu baca mushaf, bukan baca Quran. Ingat. Mushafnya bukan mushaf yang Arab, tapi terjemahan. Jadi berdebatlah kita di satu kota, saya nggak usah sebut namanya kotanya, taruh orang kota situ tersinggung lagi ya. Ustadz, ente itu baca kitab kuning, itu nggak benar, langsung saja kepada Al-Quran. Saya tanya, Al-Quran yang mana bro? Nih saya bawa, ternyata cetakan Kementerian Agama. Alhamdulillah kertasnya masih agak kuning-kuning dikit. Saya tanya, engkau kembali kepada Quran, atau buku Quran, atau terjemahan Quran? Mulai bingung deh. Mulai bingung. Yang penting ini Quran. Coba bacakan Quranmu. Dia bacakan, yang dibacakan terjemahan. Al-haqqu min rabbika itu diterjemahkan. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Janganlah engkau merasa ragu. Saya bacain ayatnya. Kamu tahu nggak ayatnya? Nggak hafal. Nah, ini saya bacain ayatnya. Yang Quran itu yang saya baca atau yang ada di bukumu itu? Bingung lagi dia. Ini, kalau ini mushaf, ini mushaf lembaran Quran, bukan Quran. Apa beda lembaran Quran? Lembaran itu makhluk. Kertas makhluk bukan? Tinta makhluk. Sedangkan Quran bukan makhluk. Pusing lagi dia. Aduh, tobat aja lah. Gak tahu sekarang dia gimana ya.
Dan dulu saya begitu, Pak. Kenapa saya berani debat dia? Karena saya hampir 3 tahun seperti itu. Jadi ya pola-pola pikirnya kita tahu. Ada versi ingkar sunnahnya, ada versi yang ke sunnahnya. Nah, yang sunnah kita jejel kita sodorin terus Al-Sahih Bukhari kan. Yang bawa Quran kita hadang terus terjemahan dia. Akhirnya ngaku terjemahan bukan Quran. Kita bisa menyadarkan orang yang sok-sok kembali ke Quran bahwa yang dia baca itu terjemahan Quran, bukan Quran. Karena terjemahan itu tafsir, disebut tafsir lafziyah atau tafsir tarjamah. Jadi membaca terjemahan Quran bukanlah Al-Quran. Ini penting digarisbawahi ya. Tarjamatul Quran laisat bi Quran. Jadi kita perlu al-faqr, karena memerlukan Allah itu, membutuhkan sentuhan Allah itu lewat guru. Karena al-syaikhu babullah, guru itu pintu menuju Allah. Kalau nggak usah jauh-jauh deh, baca Fatihah dulu bisa sendiri, pas lahir antum bisa sendiri nggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, bisa nggak? Nggak bisa. Gimana? Dawami dulu lahir langsung bisa baca kulhu ya? Bisa? Enggak kan? Orang lahir nggak bisa bahasa apapun, nggak hafal ayat apapun. Maka menghafalkan satu ayat pun butuh guru. Terus dia ngomong nggak perlu guru, dianya guru. Ya, al-faqr ya. Jadi faqr itu keperluan kita, kebutuhan kita kepada Allah dimulai dari berguru. Ya. Wal hajah. Nah, sama ini satu makna hajah. Wal ittirar. Nah, ittirar itu hanya akan terjadi jika kita dapat ujian. Apa arti ittirar? Keterpaksaan atau genting. Ada kondisi batin kita genting. Sekarang tuh ada namanya falsafah al-kepepetiyah. Ya, ilmu kepepet. Coba tanya kepada orang yang nulis makalah, skripsi, tesis, disertasi, itu sistem kebut semalam itu betul-betul bekerja. Yang buat laporan di kantor, sama nggak? Ya. Benar ya, sama ya? Sama semua. Jadi kalau kita bisa terpacu, kok bisa terpacu mau nulis makalah? Karena ada dosennya, ada timingnya, ada deadline-nya. Thoriqoh itu gunanya untuk membuat deadline. Kenapa zikir 1.000, 5.000, 70.000 itu deadline? Siapa dosennya? Mursyid. Karena ada asisten dosennya, khalifahnya, mursyidnya, wakil talqin, muqaddam, itu bagian-bagian dari sistem itu. Kenapa di kampus itu diterima, dalam thoriqoh nggak diterima? Sebelum ada kampus kita sudah ada begitu kok dari dulu, ya kan? Belum ada kampus UI, UIN, UI negeri. Itu sudah di surau-surau sudah begitu modelnya. Di majelis-majelis sudah begitu modelnya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, saudaraku semua, metode pendidikan itu membuat orang akan terlatih ittirar. Setiap kali orang kepepet, kejepit, maka akan muncul potensi-potensinya. Selalu begitu. Kita ingin, oh susah. Dipepet terus sama gurunya, dipepet terus sama mentornya, dipepet terus sama pembimbingnya. Ya bisa kok. Kawan kita dulu ngaku nggak, ngeliat tulisan disertasi tebel ini kayaknya gila nulis itu. Enggak, sekarang dia nggak gila. Bisa dia nulis. Yang gila itu orang gila masuk kampus, gila jadinya. Orang gila masuk torekot, gila. Nggak ada orang masuk torekot gila. Tapi kalau sudah basicnya nggak benar, keluarnya nggak benar. Insya Allah ya, sejauh yang kita tahu. Jadi ittirar, apa arti ittirar? Memunculkan rasa keterpaksaan, genting dan darurat. Dan itu bisanya lewat deadline. Kalau di Toreko namanya apa ya? Taukid apa ya?
biasanya target-target angka sekian. Kenapa selawat nariyah 4.444, tahlil 70.000 kali 7? Antum bayangin langsung stres ya? Enggak, jangan pusing mikirin itu. Kita dulu waktu kecil ngelihat ada orang bisa bikin rumah, pusing kita. Bisa bikin ini, bikin itu, bisa sekolah, bisa nulis. Tapi pas kita jalani pelan-pelan satu-satu. Jadi jangan langsung loncat. Itu alasannya kenapa ada thoriqoh sebelum usul. Jangan langsung loncat, saya pengen jadi wali aja langsung deh. Thoriq ba'dal usul, nggak bisa begitu. Mesti ada proses dulu dijalani. Ya, mesti ada. Maka orang yang nuduh kita ninggalin syariat, itu dia ngayal dan berbohong atas nama kita, atas majelis kita. Ya. Boleh adu wirid sama Buya Zul Asfi nggak? Sama Buya Aldomi, banyakkan wiridan mereka dari yang nuduh-nuduh itu. Yang nuduh itu pakai Facebook sampai jam 12, jam 1 malam masih main Facebook. Lah kapan dia mau wiridan? Husnuzon aja. Mungkin dia wiridan jam 2. Mungkin, wallahu alam. Ngomenin orang ahli ma'rifat bahwa orang ini udah nggak pakai syariat, lah ngomain ini sampai jam 1 malam. Habis itu tertidur sembari memegang handphone. Begitu pembela Aswaja. Berhenti ente membela Aswaja begitu. Aswaja nggak butuh ente. Ya. Allah tuh nggak perlu dibantu sama orang-orang begitu, dan Allah pada dasarnya tidak perlu bantuan siapa-siapa. Maka kalimat intansurullah yansurkum itu sama dengan fazkuruni azkurkum. Apa bedanya? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, sebutlah aku sebut kamu. Siapa yang duluan menyebut? Tapi zahir ayat, sebut aku sebut kamu. Tapi orang kalau belajar balaghah dan belajar asrar, di situ nggak ada fa, huruf ataf. Fazkuruni, fa'azkurakum, nggak ada. Atau fa'azkurkum, nggak ada. Sebutlah aku, maka aku sebut kamu. Bukan fazkuruni langsung azkurkum. Jadi ini bukan masalah, ini bersamaan. Makanya kita tanya, yang lebih dulu ada siapa? Allah itu tidak pernah tidak ada. Itu makna daripada huwal awwalu. La yasbiquhul adamu. Tidak pernah tidak ada. Terus kapan dia berhenti? Sekali dia menyebut kamu, dia selalu menyebutmu. Gitu. Sekali Allah nyebut kita, selama-lamanya kita disebut. Karena dia qadim, dia baqa. Tapi sekali kita menyebut dia, belum tentu kita menyebut dia lagi. Sekali Allah memandang kalbu hamba dengan ridha, selama-lamanya Allah ridha. Karena Allah tidak berubah. Yang berubah itu makhluk. Itulah maksud dari pembukaan risalah, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ketika ditanya Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, apa hakikat tauhid? Jawaban beliau apa? Ifradul qidami anil hadas. Engkau mampu membedakan, mentamjizkan, mengesahkan mana yang hadis, mana yang qadim, mana yang sebenarnya pantas diesahkan, mana yang kemudian yang tidak pernah tidak ada itu. Jadi kita bisa zikir kenapa? Karena kita diberikan kekuatan itu dan digerakkan kekuatan itu. Masih merasa pantas minta pahala. Kita bisa baca namanya, dia yang bantu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku menyebut namamu. Berarti menyebut namanya itu bantuan darinya. Kita minta pahala dari bantuannya. Itu namanya apa? Nggak punya adab ente. Nggak tahu diri namanya. Kok yang begitu sekarang yang banyak diajarkan? Dan kok bela-bela di bidang itu? Saya juga heran. Ya, antum heran nggak? Antum pinjamin antum sesuatu, terus antum bilang udah dipakai segala macam. Minta mana bayarannya, mana pahalanya kan? Ya. Saya pinjam mobil ke Buya Zul Asfi, terus saya bilang bayarannya mana Buya? Lah udah minjem, minta bayaran. Jahilun murakkabun.
Itu maksud saya kenapa kalau sholawat itu kita bisa sholawat aja syukuri. Hikam kan begitu ngomongnya. Hikam ngomong begitu nggak? Cukuplah balasanmu bahwa engkau dinisbatkan kepada amalmu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Padahal hayya 'alas shalah jawabannya apa? La haula wala. Aku nggak mampu sholat kecuali Allah gerakkan. Terus Allah katakan orang beriman yang beruntung itu yang fi sholatihim, yang mereka punya sholat. Tuh. Sholatihim itu kan kalau terjemahan bebas gitu ya, boleh nggak ya? Ya ini sahih terjemati. Kalau kan fi khata. Ya kalau disebutkan itu keberuntungan mereka, indikator pertamanya sholat yang mereka punya itu khusyuk. Kata Imam Nu'ta'ilah, inilah pahala yang pantas bagimu ketika amal yang bukan engkaulah penyebabnya disebutkan punyamu. Inilah ajar, ganjaran terbaik yang Allah berikan. Ya, itu hadiah terbaik. Baca Quran, ini mata punya siapa? Lidah punya siapa? Yang menggerakkan hati siapa? Terus antum minta pahala. Hikam kan sesederhana itu. Loh kok ada orang masih protes gitu? Itu tauhid yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh para ulama, para aulia, para mursyidin. Kok orang masih ingkar? Ya sudah, kita nggak maksain orang kok. Yang nggak mau naik makom ya selesai. Kan makom ini bisa, ini makom. Jadi makomat sebelum usul itu bisa disetting, bisa dibuat kurikulumnya. Ya, ada planningnya. Ini ilmiah. Ilmiah itu letaknya di akal. Tapi yang setelah ini nggak bisa, dia ngikutin hal rohani. Kalau ini bisa ditarget. Dan bisa diukur. Istighfar kesekian, zikir kesekian. Kenapa Nabi memberikan zikir 33, 70, 100? Karena itu angka-angka sakti. Ya, maka setiap zikir mesti diganjilkan. Innallaha witrun yuhibbul witra. Hatta antum nggak dapat kenyamanan, misalnya zikir tuh kok nggak kasyaf ya? Kok zikir nggak ngalamin yang dulu getaran itu ya? Nggak usah. Yang penting bisa nyebut namanya. Yang nama ini kalau disebut oleh langit-langit bergetar begini lagi tuh. Rasanya nyebut nama Allah getar. Nyebut nama Allah di kolbu pertama kali pasti dia bergetar, karena kolbul mukmin itu bahasa lainnya Baitullah, bahasa ahlul ma'rifatnya Arsyullah. Ada aras yang zahir, itulah aras yang Nabi naik secara rohani dan fisik. Ada aras batin. Apa itu? Kolbul mukmin. Bukan di kitab, ada semua di kitab. Itu bukan perkataan Ar-Razi yang hina ini, ya, yang jahil ini. Perkataan masyayikh. Oleh karena itu, ikhwah yang makan Allah, ketika kita ditakdirkan bisa beramal sesuatu, nggak usah minta apa-apa lagi. Cukup katakan, ya Allah, laka syukru wa lakal hamdu. Terima kasih engkau mengizinkan lidah yang pendosa ini menyebut namamu. Tubuh yang banyak maksiat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya ada maksiat, mata, kaki kemaluan, semuanya ada maksiat. Sekarang Allah izinkan menyebut namanya dan dia bergetar. Itu bagi kita cukup. Kita nggak minta apa-apa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nyebut nama Allah, bersama Allah nggak? Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis Sahih Bukhari. Aku bersamanya jika dia membersamai zikir denganku. Antum zikir aja cukup. Karena sang punya nama tidak pernah pisah dari namanya. Nggak pernah pisah. Dekatnya, sangat dekat sekali, tidak berjarak. Tapi dia bukan benda, maka jarak tidak berlaku kepadanya. Tempat tidak berlaku kepadanya. Kita serahkan kedekatan itu kepadanya. Ya? Gimana? Masih mau minta pahala? Enggak. Secara awam boleh, antum minta pahala. Dan untuk kita semangat, kita kan baca faidah-faidah gitu ya. Siapa yang baca sholawat Jibril, maka dia akan dicinta makhluk. Ada kan?
seneng. Tapi emang itu makhluk antum? Masuk kita ngamalin sholat Jibril. Untuk dicintai makhluk atau khalik? Hah? Makhluk atau khalik? Sholawat itu cari perhatian Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadisnya, man shalla alayya sallallahu alaihi asyramar. Siapa yang bersolat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Itu cara cari perhatian kepada Allah. Ya. Nah, dan makanya kemudian disebutkan 1 sama dengan 10. Kalau 10 sama dengan 100. Kalau 100 sama 1000. Maka coba bayangkan jika orang bersolat seharinya 1000. Jika dia solat setiap hari 10.000. Fahuwa aulad nas indan Nabi SAW. Orang itu orang terdekat ring satunya Rasulullah SAW. Maka guru kita yang berwafat, ya, berwafat di orang Betawi, ya, dia mastur, ditanya sama orang. Beliau ini kan makomatnya Masya Allah, ruhaninya, saya nggak usah sebut nanti banyak lagi nggak percaya. Ditanya sama orang, Pak Kiai, bisa seperti ini tuh gimana ceritanya? Apa jawaban beliau? Saya dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak luput dari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti solawat dia nggak hanya pakai qomat kamit, dia juga solawat dengan ruhnya, dengan nafasnya, dengan geraknya. Jika engkau bangun tidur, lalu teringat cara Nabi bangun tidur, itulah solawat hal. Maksudnya meniru gerak Nabi. Engkau bangun tidur, baca doa, yang dibaca Nabi, itu selawat. Ketika engkau masuk ke tempat wudhu, lalu teringat cara wudhu Nabi. Tapi mungkin nggak ingat Nabi kalau nggak ada guru. Satu paket itu ke atas, sanad guru itu. Ya, kita bolehlah sebut al-asanid al-muhammadiyah. Sanad-sanad masyayikh-masyayikh yang terhubung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah yang makan Allah, at-tariq, tariq qabla al-wusul, salah satunya ittirar. Dan itu hanya bisa lewat digembleng oleh guru yang pernah mengalami ini. Mungkinkah orang yang tidak pernah berenang mengajari renang setelah membaca 1000 buku tentang renang, menonton 1000 video renang, bisa nggak dia jadi komentator? Bisa. Maka yang banyak komentar itu rata-rata orang-orang yang cuma baca teori dan melihat teori, tidak berkomentar. Orang yang berkomentar itu rata-rata tidak praktisi. Nah, kita nggak usah yang begitu. Kita ambil yang langsung praktek. Ya. Perbanyak praktek daripada kalam. Nah, tapi kalau sudah ngajar begini ya kalam yang banyak. Tapi kan emang saya ngajar tiap hari kan nggak juga kan? Emang Buya ini ngajar tiap hari kan nggak? Dibandingkan ngomong banyakin diamnya. Kira-kira begitu ya. Wat tamaskun. Nah, tamaskun ini belajar sederhana. Ya. Ya. Soalnya belajar hidup sederhana. Meskipun kita punya. Belajar hidup sederhana itu bukan berarti antum nggak boleh punya apa-apa. Boleh punya rumah, punya mobil, punya motor, apa boleh. Tamaskun itu orang yang hidup sederhana, dia hanya menggunakan atau mengambil sesuatu yang bermanfaat dan tidak mubazir. Orang kalau tahu dia nggak berkecukupan, ada barang sedikit dijaga-jaga, beras satu aja dia nggak mau buang. Nah, mulai coba hari ini kalau makan ada 1 butir kecuali yang sudah kotor, ambil, habisin. Itu namanya tamaskun. Makannya nggak usah banyak-banyak, coba mulai sederhana makannya. Ya. Orang miskin itu kalau makan betul-betul semangat, tapi dia syukur lebih banyak. Alhamdulillah hari ini masih bisa makan, gitu orangnya. Kalau orang kaya kan nggak, gini lagi, rasanya gitu mulu. Kalau orang yang tamaskun, yang karakternya karakter yang bersifat sederhana, enggak. Dia mensyukuri apa yang ada. Itu sebabnya Nabi mengatakan, ini Nabi itu bukan miskin. Imam Subuki mengatakan, orang yang mengatakan Nabi itu miskin, dia harus kena iqab, kena had. Ini Imam Subuki.
ayah dari Tajuddin Subki, Taqiyuddin Subki, dan beliau Tajuddin sama fatwanya. Wa ana aqulu bihi. Ya, itu mazhab saya. Imam Subki ini kan Syafi'i ya. Itu mazhab rohani, mazhab adab. Kita nggak boleh mengatakan Nabi itu miskin. Nabi itu bergaya miskin. Gimana mau miskin? Istrinya 13. Maharnya Masya Allah. Maharnya untuk Sayyidah Aisyah 100 onta. 1 onta anggaplah yang paling murah 20 juta. 100 onta piro. 20 kali 100 kam. Berapa? 2M. 2M. Pak Syam kali yang punya duit segitu. Ya. Lebih dia. Lebih. Alhamdulillah. Ya. Temenin nggak yakin ya, Pak Sulaiman nggak yakin. Antum bayangin, masing-masing istri Nabi itu ada khodamnya, ada kendaraannya, ada rumahnya, ada pembantunya, ada budaknya malah. Budak tuh dibeli loh. Tapi Nabi nggak tahu, Nabi kan dapat persenan dari Baitul Mal. Tapi kan itu ngurusnya luar biasa, fasilitas. Nabi mengasih makan mereka, terus kendaraan. Masing-masing istri punya kendaraan bukan satu. Dan setiap istri Nabi itu seperti rumah panti sosial. Setiap hari ada orang minta. Mungkin nggak beliau itu miskin? Yang miskin itu orang yang tidak cukup penghasilannya. Nabi itu berlebih. Maka bisa memberi. Maka jadilah orang kaya walaupun dompet tipis. Ciri-cirinya suka berbagi, walaupun sedikit. Kalau antum sudah pelit waktu masih kere, nanti kaya, pelitnya tambah medit. Karena pelit itu penyakit di kolbu, dia seperti benalu, kalau tubuhnya besar, dia akan membesar. Jika hartanya banyak, dia akan tambah besar. Sombong juga begitu. Orang nih sombong, suka tukang ngejek, tukang ngomongin orang, masuk Islam atau hijrah, yang di kolbunya belum dibenerin. Nanti mau jadi mursyid dia, tetap akan suka ngomongin orang. Cuma yang diomongin, kalau dulu teman bisnis, sekarang teman sesama mursyid. Teman sesama ustadz dan da'i. Sama modelnya, bahkan ini lebih dosa. Dulu dia ngomongin teman bisnisnya, sekarang dia ngomongin teman sesama pendakwah mursyid. Dulu dia ngomong jatuhin lawan bisnisnya. Sekarang kemursidan itu dia bisniskan, maka dia kemudian mencari lawan. Itu fakta-fakta yang terjadi di dunia-dunia kolbu yang belum beres. Fi qulubihim maradun. Penyakitnya belum beres kok. Mau diapain? Mau ijazah 1 rim. 1 rim itu berapa kertas? 500. 1 rim itu cuma legalitas untuk mengajarkan. Loh, kitanya nggak beres. Kalau kolbu nggak beres, antum ngajarin murid, itu namanya transfer ketidakberesan ke dalam kolbu murid. Selama-lamanya kita emang nggak akan beres, tapi Rasulullah itu ngajarin cara memberesin kolbu. Nah, kita ini lagi belajar membereskan kolbu. Ya, maka seorang mursyid yang hakiki nggak pernah merasa dirinya benar-benar mursyid. Dia menganggap dirinya hina karena dia tahu dia melakukan, itu lebih hina. Nah, ini adab kita, ya, adab kita. Jadi saya duduk di sini bukan berarti saya lebih baik ya. Ini karena biar bisa ngeliat belakang aja nih ya, biar belakang juga bisa ngeliat kita kan, bener nggak? Ya. Kalau nggak saya duduk di bawah nih. Baik, ya, bukan ngambek, bukan. Ya. Tamaskun berarti bergaya hidup sederhana. Maka hadis Imam Ahmad yang mengatakan Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa tawaffani miskinan, hadisnya sahih, pemahaman yang tidak sahih. Ya Allah, jadikan aku miskin, hidupku kayak seperti orang miskin, wafatkan aku seperti orang miskin. Itu maksudnya apa? Kesederhanaan, bukan kepunyaannya, ya. Maka disebut tamaskun, bukan menjadi miskin, tapi mengambil gaya hidup seperti mereka.
hidup sederhana dan segala macam. Saya ngobrol sama orang-orang kaya ya, itu bajunya biasa. Ngobrol sama orang alim, pakai baju kaos dia. Tapi sama orang yang nanggung-nanggung alimnya, Masya Allah. Dulu Datuk Dodo ini, serbannya mengerikan. Bener nih, ya. Naik angkot pakai serban, Habib, kata orang. Tapi masih bayar ya, berarti gak laku serban antum. Seharusnya kalau sudah naik tuh, fadal, aneh sedekah buat antum ya. Doain angkot kita, Bid, gitu. Rendah amat ya? Enggak ya. Tapi itu namanya lagi jos, boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau ada kawan kita, ilmunya menurut antum nanggung, kan menurut antum. Antum punya ilmu, nggak ngamalin serban, Bang Dodo dapat 1 kalap serban dipakai. Itu lebih afdol ya. Cuma sekarang nggak tahu deh. Ya, malu deh. Lagi cuci. Lagi cuci. Nggak buat pakai helm ya. Ini Buya coba tanya. Dulu awal-awal ceramah, dakwah, baju itu penting dia ya, biar disebut orang alim ya kan. Tapi lama-lama kita menemukan pola. Ternyata ilmu itu bukan fil libas. Benar nggak? Kemanisan dakwah itu bukan pada performan. Bukan pada ya, gaya yang keren, gaya mustad, gaya ngebit. Enggak. Tapi betapa indahnya jika emang sudah alim, emang sayyid, terus pakaiannya begitu. Itu 2 kali dia dapat. Karena berpakaian seperti itu bagian dari adab, terutama lagi ngaji. Ingat, adab itu harus sesuai dengan mahal dan makan. Tempat, mahallu, tempatnya, dan zamanu, waktunya. Ngerti maksudnya? Ya. Jangankan di sinilah, di barat aja, itu orang kalau nonton konser musik orkestra, itu ada pakaian khususnya. Orang barat tuh, ada jas khususnya. Ya, apa? Dress code. So amat nyebutnya. Tapi antum, saya kaget. Di Timur Tengah, pengajian pakai baju kaos. Orang Indonesia lah yang alhamdulillah kalau ngaji itu rapi. Yang pakai baju kaos nggak usah merasa tersinggung, biasa aja ya. Syekh Ali Jum'ah itu ulama besar di Al-Azhar. Di masjid beliau, zawiyah beliau, itu kalau pas diputer kameranya, kita kaget. Yang pakai kopiah kayak Buya ini nggak berapa orang. Apalagi yang pakai turbus, apa namanya? Turbus Azhar itu nggak banyak. Tapi jangan dikira mereka bukan alim. Yang pakai baju kaos pelevis itu hafal Alfiyah, hafal Quran 30 juz. Apalagi di Turki. Di Turki itu malah ada beberapa tempat, semua peraturan nggak boleh pakai kopiah kecuali di tempat ibadah. Makanya di sana itu, ya yang seperti di Pulau Jawa, sampai ada kiai, santri, masuk mall pakai sarung, pakai kopiah, ya itu negeri kita lah. Ya. Negeri kita lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, negeri kita sangat rapi sekali. Sangat-sangat rapi. Ngaji itu, jadi ada pakaian ngaji, ada pakaian jalan-jalan, ya kan? Bener nggak? Bang Do, pas kita berkemah kemarin, itu kayak yang jagain villa. Pakaiannya. Kita mau nanya tuh tadinya, Mas, wal khudu itu merendahkan hati. Nah, itu ada caranya, ada teknik-tekniknya. Ini mohon maaf, bersih-bersih di zawiyah tempat ngaji itu bagian dari khudu. Jadi jangan nunggu orang nyuruh, panitia nyuruh, kelihatan bersih. Ini tempat ngaji bukan? Ini malaikat selalu turun loh ke sini, malu sama mereka. Kita bersih-bersih, malaikat tuh suka bersih-bersih dan harum. Ini kayaknya sudah nggak ngamalin ini nih bakal buhur, bakal ada jin kok ya. Kalian buat fitnah baru, jin makan asap. Coba sebutin 1 dalil saja bahwa jin makan asap. Ada nggak? Ada Bu ya? Oh, itu kata orang lagi kesurupan tuh. Orang kesurupan dipercaya. Orang kesurupan kok dipercaya. Orang waras ente nggak percaya.
Yang dipercaya orang kesurupan, yang ngancurin nama Asmaul Husna, nama Ashabul Kahfi, itu kan karena percaya sama kesurupan. Dihancur-hancurin. Itu kan penghinaan terhadap nama-nama Ashabul Kahfi. Itu anbiya loh. Ashabul Kahfi itu nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya sebagai nabi. Dulu tuh nggak ada istilahnya wali. Orang tuh dulu kalau nggak nabi rasul. Kalau kenal Allah nabi. Kecuali orang awam. Kalau dia punya kekhususan seperti Ashabul Kahf, Uzair, bahkan orang yang disebutkan di dalam kisah Sayyidina Sulaiman yang diberikan ilmu daripada kitab. Namanya siapa? Asif. Itu hakikatnya dia nabi, dia bukan rasul, maka dia ngikut kepada syariat Nabi Sulaiman. Al-khudu itu belajar ya. Kalau kerja bakti, gotong royong, kemudian apa yang kita buat. Ya, termasuk misalnya bawa makanan, itu bagian dari khudu. Saya tahu gimana sulitnya hidup Bang Do ini, tapi kalau setiap kali majelis bawa, ada aja yang dilebihin sama dia. Barokah ya, barakallahu fikum. Ini aneh gitu. Itu ajib. Itu gaya orang-orang kampung. Kita di kampung dulu di Padang, setiap kali ada majelis pasti bawa makanan. Jadi datuknya antum sahih ya. Alhamdulillah. Tapi jangan begitu juga, ntar kalau di sini harus konfirmasi ya. Ntar bawa makanan semua, bingung siapa yang makan. Ya ini cuma contoh bagaimana cara khudu. Ya kalau lagi rame-rame piring kotor, bersihin walaupun ada nanti yang mau bersihin. Kayak gitu. Kita beradab ya. Cara khudu. Jadi khudu itu menanggalkan ketinggian ego. Itu nggak mudah. Atau dikata-katain orang, nggak disapa orang. Loh emang kita ini orang hina, nggak disapa juga nggak ada apa-apa tuh. Kita kan suka baperan. Sisi manusiawi kita ini suka baperan. Nggak merasa, nggak dihargai kok. Apain itu. Dan yang paling berat itu orang yang berilmu dan bernasab. Jadi siapa yang emang diberikan ilmu, bernasab, berhasab. Hasab ini mungkin jabatan dan segala macam, bangkat. Ini ujiannya berat di sini. Di khudu ini berat sekali. Kalau bisa melalui, Allah akan berikan kemanisan dalam khidmat, dalam taat, dalam ilmu dan ma'rifat. Nikmat sekali. Itu yang berat. Ya. Orang-orang begini yang bisa dibimbing, kalau nggak bisa dibimbing. Khudu inilah. Antum ini sekolah alim, terus dikata-katain nama Ar-Razi. Terima nggak? Ya. Gimana? Orang alim, udah pinter, udah baca kitab ini, wah ini udah baca kitab begitu. Baca sih iya, paham kan belum tentu. Ya. Apa salahnya kita berbagi faham? Kenapa ulama dulu suka mengulang baca kitab? Kadang-kadang baca pertama tidak faham, baca kedua faham. Wa al-khusyu', lalu belajar khusyuk. Nah, khusyuk itu belajar untuk memfokuskan qalbu. Itu berat sekali. Mau antum itu sudah jadi mursyid, jadi wakil talqin, coba aja zikir nih, pasti ada pikiran macam-macam. Dan itu selama-lamanya tanda bahwa syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ya. Kalau nggak ada itu, saya curiga jangan-jangan setannya antum. Jadi kalau nggak ada gangguan-gangguan ini, rasa takut, itu wajar. Takut itu bisa dihilangkan kalau berguru dengan benar, buang ilmu-ilmu yang nggak benar. Rasa takut yang gelisah yang ada di sini, itu rata-rata dulu kita pernah belajar ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya berdoalah, ya Allah aku meminta ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Itu aja minta terus. Udah sering belum minta begitu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, yang aku minta ilmu yang manfaat. Ilmu kan banyak. Coba, Dawami perlu filsafat Greek nggak? Yunani nggak? Nggak perlu.
Perlu filsafat Descartes, ya, ya, atau Sartre, atau nggak perlu kan? Pak Lekol nih, perlu nggak dengan konsep al-lazzah inda Ibn Sina? Perlu nggak? Nggak perlu, nggak perlu. Jadi kita belajar ilmu yang bermanfaat. Manfaat itu dia aplikatif dan bernatijah. Dia langsung bisa diamalkan, mudah diamalkan, dan ada natijahnya. Natijah itu buahnya. Buahnya pada rohani, apalagi pada jasmani. Pada materi, apalagi pada materi. Nah, itu belajar khusyuk. Nah, karena belajar khusyuk ini bisa dikurikulumkan, itu sebabnya zikir itu dipejamkan mata, disebut nama Allah, diambil dari satu titik batin, disebut latifah, ditarik ke titik yang tertentu, dibawa ke bagian mana, dihunjam ke dalam kolbu. Itu namanya belajar khusyuk. Kalau khusyuknya sudah datang, perlu nggak titik-titik itu? Nggak perlu, itu cuma metode. Ya, cuma metode aja. Dulu kita belajar halus, kasar. Masih dapat nggak? Lora Ali masih dapat? Beneran? Waktu kelas 1 SD, halus, kasar. Udah nggak dapat ya. Umur antum kayaknya nggak dapat. Bapak masih dapat? Ya? Wah, ada Wami nggak dapat. Kalau umur Pak Letkol masih dapat. 2 buya kita, 3 buya ini. 4 buya berarti itu. 5 mana? 4 ini masih dapat nih, apalagi wajah-wajahnya sudah halus kasar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kalau nulis perlu nggak pakai halus kasar? Nggak perlu lagi. Ngetik dulu ngelihat kan ada angka apa, simbol-simbolnya mesti dilihat. Sekarang sama, orang yang sudah terlatih setiap hari mengetik nama Allah di dalam kolbunya, dia nggak perlu lagi megang-megang tasbih. Kalaupun pegang tasbih, itu cukup seperlunya simbol. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya Sayyidi, kata muridnya, Hubaib Al-Ujaimi, engkau ini sudah jadi orang alim dan terkenal kewaliannya, masyhur kewaliannya, karamahnya, kok masih pegang tasbih? Apa jawaban beliau? Aku suka mengingat Allah dengan lisan, tangan, dan kolbu sekalian. Dan aku tidak akan meninggalkan apa yang aku dapat sebelum wusul, setelah aku wusul. Inilah yang kita ambil. Ini thariqah sufiyah. Thariqah sufiyah beda dengan malamatiyah. Jalur kita, ribat, kita dari awal, insya Allah konsisten di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, fikih Syafi'i, ada muftinya di sini, ada ijazahnya loh. Beliau bertiga ini dapat ijazah, bener segala cek. Ada Mursal dapat ijazah walaupun dia dulu lupa ijazahnya, dapat ijazah. Dan kita fikih Syafi'i, maka di Ribat Putri masih belajar fikih Syafi'i, ya masih belajar. Minimal Sunan Nasa'i, nanti kan dipretelin sama Bu Yasfi, ini yang Syafi'inya ini, gitu. Karena Imam Tirmizi itu dia nyebutin beberapa kaul, nanti guru lah yang akan mengasih tahu ini yang kita ambil, yang ditarjih atau dipilih sama guru, ya. Dan dalam tasawuf kita bertasawuf yang masih menggunakan thariqah sufiyah, thariqah yang menjadikan syariat sebagai dasar, ya, thariqat sebagai jalan, hakikat sebagai pencapaian, dan makrifat sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lepas. Orang fitnah ini itu urusan mereka, ya. Kalau ada kesalahan di kita wajar, kita kan bukan orang yang maksum. Anak Dato' Dodo namanya maksum. Maksum, kita nggak terpelihara dari dosa. Kecuali orang itu yang menuduh Buya Zul Asfi ini diribat nih jadi kaya gitu ya. Mungkin dia nggak pernah salah kali ya seumur hidupnya ya. Kalau kita kulli yaum, setiap hari kita melakukan kesalahan, benar nggak?
Nggak salah lisan, salah mata. Nggak mata, telinga, tangan, kaki. Semuanya ada. Nggak ada enggak. Nggak zahir, batin, qalbu. Nggak di lisan, di jari-jari, sosial media. Hari ini tuh betul-betul dosa jari-jari itu nggak tahu deh. Betul-betul banyak sekali. Orang tuh kayaknya nggak mikir dulu mau komentar apa, mau buat status apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab, yang nanti akan dilihat oleh orang-orang yang tidak menganggap komentarnya itu sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Wal khusyuk, jadi latihan khusyuk itulah latihan-latihan kerohanian, riyadhah yang telah dirumuskan dalam thariqah. Ya. Kalau di TKN, Qadiriyah Naqsyabandiyah, kita terhubung juga TKN lewat Bahyai Ahmad Halwani, masih hidup ya, di Magelang. Beliau concern dan istiqomah mengajarkan ini dan mengijazahkan siapa yang perlu beliau ijazahkan. Beliau ini mengajarkan murid-murid kalau la ilaha illallah 165, ada zikir sekian, itu sebenarnya belajar khusyuk. Begitu juga Abah Anom, Allah yarham. Sama semua mursyid begitu. Ya. Ini baru torik qablal ya, wa asbah dzalik. Masih banyak bab-bab yang lain. Ya. Termasuk riyadhah angka-angka itu masuk ke sana ya. Jadi teman-teman, jangan tuduh orang-orang yang berzikir dalam hitungan itu sedang bertransaksi. Tidak. Sedang menghitung-hitung zikir kepada Allah, enggak. Allah enggak perlu zikir. Kita sedang melatih diri, bukan sedang membayar Tuhan dengan zikir-zikir itu ya. Semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan semua yang Ia ridhoi selama kita masih di dunia ini. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat bantuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, Engkau Maha tahu setelah ini apa perubahan hati kami. Kami tidak tahu ya Allah, Engkaulah yang Maha tahu. Namun ya Allah, rahmat dan kasih sayang-Mu akan menjaga perubahan-perubahan kami. Fasrifna ya Allah ila ahsanil ahwal. Maka jika Engkau tetap mengubah kami, ubahlah kami ke arah yang lebih Engkau ridhai. Allahumma ya Allah ya Nur, ij'alna nura. Ya Allah, jadikan kami bercahaya pada pandangan kami, pendengaran kami, perkataan kami, sikap kami, paham kami, dan juga cahaya di dalam kalbu kami dengan zikir dan ma'rifat kepadamu. Allahumma ya Allah, kami ini selalu terhijab dengan dosa-dosa kami, terhijab dengan diri kami, sedangkan Engkau Maha Suci daripada semua hijab. Maka ya Rabb, izinkan irfa' annal hujubah, singkapkanlah, angkatlah hijab-hijab itu ya Allah dari diri kami. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fashfa'na fid darain wa akrimna bi ru'yatihi fi darain. Allahumma ya Allah, muliakanlah kami dengan izin darimu ya Allah, untuk memandang wajahnya yang mulia, wajah yang mana pernah memandang wajahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, terakhir kami berdoa ya Allah, ikhtimna ya Allah bis sa'adah, wa la takhtimna ya Allah bis sakhawah. Jika Engkau tutup hidup kami ya Allah, tutuplah kami dengan sa'adah, dengan kebahagiaan memandang wajah rububiyahmu, memandang keridhaan nabimu, memandang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Engkau takdirkan kami bertemu mungkar dan nakir ya Allah, bantulah kami, ilhamilah kami menjawab mana yang sepatutnya kami menjawab ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.